Selamat datang di kamar gue di Kamar Rama. Akhirnya gue nonton Gundam Seed Freedom. Gue nonton di CGV Transmart Bintaro. Ruangannya relatif kecil tapi lumayan lah buat tempat nonton bioskop alternatif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nggak semua bioskop di Indonesia itu mau nayangin anime gitu ya. Kecuali animenya itu punya potensi banyak penonton. Biasanya gitu ya. Sebenarnya Gundam Seed Freedom ini juga keluar di XXI. Tapi pada tanggal ini, pada saat gue buat video ini, 5 Mei 2024, itu gue cek di websitenya udah nggak ada lagi. Ya, buat informasi aja, film ini dirilis pertama di Indonesia itu tanggal 1 Mei 2024. Waktu itu masih ada di di XXI. Jadi ya pilihan gua hanya CGV. Ya oke, kita mulai saja pengalaman gua nonton Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Bam bam baram bam 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 baram. Mobile Suit Gundam Seed Freedom ini adalah sequel dari Gundam Seed TV series yang dari Studio Sunrise yang ditayangkan yang pertama itu pada tahun 2002. Lalu pada tahun 2004 ada sequel pertamanya Gundam Seed Destiny. Kedua TV series dan movie barunya ini disutradari oleh Mitsuo Fukuda dan ditulis oleh Chiaki Morosawa. Untuk rilis pertama di Jepangnya, sebenarnya film ini udah rilis pada tanggal 26 Januari 2024 lalu. Cuman penyebaran keluar Jepangnya ya nggak rata gitu, baru sampai ke Indonesia baru 1 Mei 2024 kemarin. Untuk ceritanya, Gundam Seed Freedom ini bersetting 1 tahun setelah Gundam Seed Destiny. Correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah CI-nya itu CI 75, jadi nama tahunnya, kalau kita kan Masehi, nah mereka CI gitu. Kira Yamato, karakter utamanya sekarang tergabung dalam sebuah badan perdamaian global yang namanya Kompas, yang juga dipimpin oleh Lacus. Berbeda dengan sebelumnya di mana Kira biasanya beroperasi sendirian atau di Destiny biasanya tag team sama Athran. Di sini Kira menjadi komandan tim yang berisikan Shin Asuka, Luna Maria Hawk, dan Agnes Gibbon Wrath. Kompas ini didukung oleh banyak negara karena operasinya itu memang ya untuk perdamaian, menghentikan perang gitu loh. Tentu saja bukan Gundam kalau di sini nggak ada masalah politik dan sodok-sodokan ya. Bukan sodok-sodokan yang itu. Oke. Sebuah negara yang dengan pemerintah yang bernama Foundation menawarkan kerjasama dengan Kompas untuk melawan movement yang bernama Blue Cosmos. Tapi ternyata ini adalah akal-akalan Foundation untuk menculik Lacus yang suaranya selalu didengar oleh banyak orang dan membunuh tim Kira Yamato, karena ya ini kan pahlawan gitu. Kira Yamato pahlawan dari perang sebelumnya. Bahkan Kira di sini dijadikan kambing hitam, dijadikan traitor gitu ya, agar mereka bisa melepas senjata pemusnah massal yang harusnya sudah dihancurkan. Jadi gara-gara insiden ini satu kota hancur sama Foundation. Oke, gue nggak akan lanjutin ceritanya. Kalau mau tahu lanjutan ceritanya tentu saja nonton sendiri. Ya mau dimanapun ya. Sekarang gue mau share pengalaman gue nonton Mobile Suit Gundam Seed Freedom ini. Tapi tentu saja ini sedikit spoiler ya. Gimana ya? Gue sedikit mixed feeling nonton Gundam Seed Freedom ini. It's not a good start, tapi ikutin gue aja ya. Untuk ngomongin mecha fight-nya, jadi berantem antar mechanya, ini sudah sangat-sangat dieksekusi dengan baik. Desain mechanya yang baru-baru juga keren-keren, walaupun berakhir ya kalau misalnya ngeliat evolusi, biasanya kan kalau genre mecha tuh ada evolusinya gitu ya. Pada akhirnya pakai mecha yang lama juga di final battle-nya. Tapi ya gue nggak ngerasa, ya gimana lah. Mungkin ini taktik untuk menjual mecha lamanya, desain mecha lamanya. Gue sendiri waktu nonton Seed Freedom ini itu kerasanya kayak nonton Gundam Wing Endless Waltz. Jadi ada cerita lebihan buat nge-push franchise-nya lebih lanjut. Itu yang gue rasakan. Bahkan ini udah berpuluh-puluh tahun setelah Gundam Seed Destiny berakhir, walaupun di tengah-tengahnya ada Stargazer dan lain-lain, ada Astray juga. Cuman kan itu OVA dan nggak unofficial. Yang satu lagi yang Astray. Jadi unofficial anime ya, bukan unofficial tidak masuk ke timeline, tapi unofficial tidak jadi anime, cuman buat promo doang kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya time skip-nya berasa banget dari 2000 terakhir 2010 tahun, dari 20 tahun bahkan ya. Overall film anime ini, efeknya, animasinya itu gue akuin keren banget bahkan. Apalagi kemunculan soundtrack dari Seed yang ikonik juga muncul di sini. Jadi bikin membuat nostalgia lagi. Emang yang dijual rasanya kayak nostalgia ya, karena kan udah berpuluh-puluh tahun dari Seed pertamanya.
Soal cerita dan scene ini yang buat gue agak hit dan miss. Kira yang yang karakter yang harusnya sudah banyak makan asam garam perang gitu ya, masih kerasa sedikit naif. Bahkan cengeng kalau menurut gue. Agak ngingetin gue sama Shinji di awal-awal Evangelion gitu loh. Untungnya di sini terbantu sama adegan di mana Asran gebukin Kira. Karena gini, pada saat adegan Kira ini nangis, gue ngeliat Asran gebukin dong, gue pengen gebukin nih orang gitu. Kenapa alasan lu nangis tuh begini doang gitu loh. Digebuk sama Asran. Itu gue merasa berterima kasih banget ada adegan ini gitu loh. Jadi ada development dari Kiranya gitu. Ya klise-klise cowok harus ngobrol dengan tinju lah. Kurang lebih seperti itu. Di awal-awal film juga ada yang namanya NTR atau ya Neto Nare ya, atau kurang lebih adegan merebut pasangan orang. Yang menurut gue ini agak membuat gue kurang nyaman, tapi ya sudahlah. Nah, pelaku NTR-nya itu sebenarnya adalah Orvi yang nge-NTR-in, yang berusaha mengambil Lacus gitu, karena mereka ditakdirkan untuk bersama gitu. Tapi yang gua kurang suka dari Orvi ini tuh adalah cara ngomongnya ke Lacus. Kamu seperti bulan yang aduh, agak cringe, gue nontonnya agak cringe banget. Apalagi Lacus yang selalu membalasnya dengan tidak, kamu jangan begini. Ya baku banget kan kalau Lacus ngomong ya. Gue agak gimana banget sama karakter Orvi ini, yang ya again terpuaskan juga di endingnya. Again dialognya ini saat bertempur juga agak hit and miss. Suka gimana ya, gue agak aneh dengerin dialog saat bertempurnya ini. Kalau misalnya gue bisa ngomong ya, konklusi dari ngobrol saat bertempurnya, mau pertempuran siapapun ya, mau Kira dengan Orvi, terus Shin dengan tim musuh yang lain gitu ya, itu konklusinya adalah all you need is love. Literally seperti itu dialognya. To be honest, untung adegan berantemnya keren. Tapi again, despite miss-nya, tambahan hit-nya selain animasi dan efek, itu juga ada adegan-adegan yang terasa menyenangkan untuk dilihat gitu loh. Dan salah satu adegan epic yang gue lihat itu justru bukan kemunculan Lacus dengan backpack tambahan untuk Freedom, bukan itu. Itu bahkan adegan yang sudah bisa ditebak ya. Tapi adegan epic yang paling epic di sini gue adalah di mana Murue Ramius, cewek Kapten Archangel ya, yang kemudian di sini dia jadi kaptennya Millennium, itu ngekomandoin anak buahnya. Oh, itu keren banget, itu keren banget karena di situ Millennium berangkat maju perang sendirian. Waktu itu masih dia doang. Jadi kayak ngesoloin satu batalion gitu rasanya. Dan itu cara dia memerintah tuh keren banget, bikin gue merinding gitu pas nontonnya. Terus adegan si Millennium nih gerak-gerak juga kerennya minta ampun. Buat gue di situ salah satu yang paling keren buat gue. Nah, ada lagi satu hal yang bikin gue glad nonton Seed Freedom. Di Seed Destiny itu ada satu karakter yang gue benci banget ya. Gue benci banget sampai gue males sebenarnya ngikutin semuanya, tapi tetap gue tonton semuanya. Yaitu karakter yang premis awalnya adalah dia adalah karakter utama, which is Shin Asuka. Karena gue merasa Shin Asuka di sini jadi jauh lebih tolerable, jauh lebih menyenangkan diikutin karakternya. Bahkan sebenarnya gue lebih pengen ngelihat Shin Asuka ini lebih dalam ketimbang Kira sama Lacus. Nggak tahu kenapa. Dia lebih terasa oke di sini. Nggak tahu kenapa perkembangan karakternya lebih oke. Shin Asuka di sini ya membuat apa yang dilakukan di Seed Destiny itu sudah di redemption buat gua ya. Ya, walaupun masih reckless dan lain-lain cara dia bertarung ya. Tapi yang satu lagi yang bikin gue pengen tahu adalah kisah cintanya sama Luna Maria. Ya, di sini di Gundam ini kental banget, di Gundam Seed ini kental banget kisah cintanya ya. At the point kayaknya kisah kalau ngomongin cinta itu udah ngomongin cinta-cintaannya itu udah sampai 60% sendiri dari porsi filmnya ketimbang politik dan perangnya. Tapi salah satu yang malah bikin penasaran adalah Luna Maria dan Shin Asuka. Itu bikin gue jadi gue maafkan nih apapun yang lu lakukan di Seed Destiny karena gue nonton Seed Freedom.
Nah, untuk beberapa adegan lain yang worth mentioning juga, yang ya apa namanya nostalgia banget, tentu saja Mula Flaga. Mula Flaga ini salah satu karakter dengan plot armor yang sangat-sangat tebal. Walaupun semua karakter di sini tebal, tapi Mula Flaga lebih tebal. Di scene pertama, dia menahan tembakan Tannhauser dari kapal induk untuk ngelindungin Archangel, untuk ngelindungin kapal induk utamanya. Dan di situ dia dianggap mati. Tapi ternyata tidak. Di Sid Destiny dia juga tetap masih hidup. Dan sekali lagi dia menolong Archangel dengan menahan beam lagi. Tapi kali ini dia pakai beam yang lebih kuat. Di sini kejadian lagi, guys. Dia nahan laser pemusnah massal dengan Akatsuki. Dan bukan Akatsuki yang polosan, ini Akatsuki yang udah ada tambahan armornya. Karena ada tambahan armornya, ada add-on-nya, dia bisa nahan segitu kencengnya. Which is agak aneh. Gue nggak tahu teorinya bagaimana, tapi ya sudahlah, anggap aja plot armornya tebal. Mula Flaga. Lalu kalau kita lihat Meteor Unit, kalau kalian tahu Meteor Unit ini adalah kayak add-on-nya, kalau di TV series ya, add-on-nya Freedom sama Justice, Gundam Freedom sama Freedom Gundam sama Justice Gundam. Itu bentuknya kayak ditaruh di belakang, terus tapi gede sekali gitu loh. Nah, ini tadinya hanya bisa dipakai sama Gundam Freedom sama Justice. Sekarang di sini itu bisa juga di add-on kan ke Buster Gundam dan Dual Gundam. Ya, buat gua ini kayak potensi untuk membuat mainan buat Mokit yang bisa dipasang-pasangkan. Ya, oke lah gitu loh. Kerasa banget jualan merchandise-nya di sini. Gue lihat banget seperti itu. In a way, gue ngerasa Mobile Suit Gundam Freedom ini memang ada beberapa yang kurang kena di gua ya. Tapi setidaknya secara cerita overallnya itu padat dan nggak bertele-tele. Walaupun ada NTR-NTR-nya di depan, tapi nggak bertele-tele. Walaupun cringe di awal, tapi sampai di ending itu gue ngerasa puas nontonnya, cukup asik nontonnya gitu loh. So, gue akan memberikan nilai Mobile Suit Gundam Freedom itu 7 out of 10, 7 dari 10. Ingat ya teman-teman, ini pengalaman gue nonton film ini. Pengalaman kalian bisa berbeda, feeling kalian bisa berbeda. Di sini gue kasih nilai 7 bulat, walaupun nitpick gue banyak, tapi segala kekurangannya juga ketutup sama kelebihannya. Jadi ya buat gue worth nonton. Kalaupun nilainya agak berkurang, misalnya 6,5 sampai 6,8 ya, gue ngerasa memang film ini hanya cocok ditonton sama teman-teman fans Gundam. Kalau ditonton sama orang awam, mungkin akan bingung ngikutin ceritanya. Itu yang gue lihat ya, karena ada beberapa yang kayak, lo harus tahu dulu di belakangnya kenapa, harus tahu sedikit tahu dulu di belakangnya kenapa gitu loh. Kayak kemampuan koordinator, kemampuan Kira lah jatuhnya, yang matanya jadi blank atau bagaimana, kenapa hubungan si ini sama si Anu gitu. Itu kayak harus nonton TV seriesnya dulu. Rasanya seperti itu. Itu kalau misalnya buat penonton awam bisa sedikit mengurangi nilai dari film ini. Tapi again, ini kan gue yang nonton. Gue udah ngikutin anime yang sebelum-sebelumnya. Jadi ya buat gue di sini 7. It's fun to watch, menghibur sekali. Sangat-sangat decent untuk ditonton oleh para penggemar Gundam Seed. Ya, penggemar Gundam in general lah. Oh ya, ada satu lagi. Kan kalau kalian tadi sadar ya, gue ngerasa film ini memang tujuannya itu adalah jualan merchandise, jualan mokit, jualan action figure gitu loh. Gue bisa dipastikan banget itu bahkan. Jadi kalau misalnya kalian melihat, oh penontonnya nggak rame, sama kayak itu kan lagi rame ya. Gini, tujuannya mereka adalah mempromot merch mereka yang bahkan sebelum filmnya rilis, ini leaknya udah di mana-mana, ada HG ini, ada action figure itu, ya banyak banget. Jadi tujuan akhir mereka dari film ini bukan di film, tapi di merch. Yang mana ini penjualannya biasanya lebih besar daripada filmnya sendiri. Jadi worth untuk mengeluarkan filmnya ini sendiri biasanya. Tapi ya again belum ntar kan Blu-ray-nya keluar lagi, bisa jadi barang collectible lagi. Oh, pasti ada aja yang beli itu, yakin gua. Tapi again, bagaimana menurut teman-teman yang sudah nonton Gundam Seed Freedom ini? Coba deh tulis di kolom komen. Terima kasih sudah nonton Kamarama, dan kalau kalian mau ngikutin konten-konten semacam ini lagi, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.